Begitu dari Bukit Safa, terus kan turun ke bawah, Ustaz. Iya. Pas lari-lari kecil atau sepanjang itu kan, Anda pernah lihat nih Ustaz, mewakili pertanyaan Aldan juga kan, kadang kan dia juga stres juga. Pak, berarti kita harus nyanyi-nyanyi ya? Subhanallah, walhamdulillah, kan begitu Ustaz. Kita kasih solusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, semoga Ustaz selalu dalam lindungan Allah ya Ustaz ya. Amin amin wa antum kadzalik. Masya Allah, Ustaz ini langsung aja nggak pakai berlama-lama karena Anda banyak penyerangan. Penyerangan apa ini? Waduh, ini suatu kehormatan Anda bisa mendatangkan Ustadz. Kenapa? Karena Anda pengen coba klarifikasi dan menjawab aduan-aduan ini Ustadz. Dalam artian, ini kan Al-Ula sempat menjadi perhelatan. Yaitu Al-Ula bang, lu umroh abis itu plus Al-Ula. Nah ini yang jadi permasalahannya bahwa Al-Ula itu kan tempatnya dilarang. Kenapa antum ke sana bang? Antum ini nggak punya akal sehat. Antum, wah luar biasa. Astagfirullah itu ya. Wah rame Ustadz. Makanya dalam hal ini apalagi kan Ana lagi bikin program satu keberangkatan umroh. Yang dimana nanti salah satunya kotanya adalah Al-Ula. Ada Taif apa segala macam. Nah kita bahas satu persatu mengenai fikih-fikih yang ketika kita ke sana. Terus juga boleh nggak kita umroh dengan menggunakan baju-baju streetwear. Rame juga tuh muslimah streetwear. Kok cewek-cewek pakai streetwear? Kena lagi Ana Ustadz. Ya kan, terus kita berangkat sama pasangan apa segala macam di sana honeymoon. Paket honeymoon. Honeymoon itu bukannya budaya, honeymoon itu kan budaya barat. Kena lagi anak Ustadz. Waduh. Semuanya kena semua nih berarti nih. Ya itu. Kok pakai baju-baju seperti itu? Ini kan baju tabarruj, ini kan seperti orang-orang kafir. Kena lagi. Apakah emang harus tidur pakai jubah, Ustadz? Gimana Ustaz? Kita bahas satu persatu deh Ustaz. Insya Allah. Masya Allah, hayakallah Ustaz. Baik. Nah yang kita bahas yang mana dulu nih? Soalnya tadi kayaknya banyak banget nih. Aduan-aduannya ya. Jadi gini Ustaz. Ustaz kan bisa dibilang teman-teman tahu ya kalau ngikutin di Instagram Ustaz ratusan ribu followers apa segala macamnya memang fokusnya di parenting. Nah artinya tentang suami istri, tentang kita berangkat di bulan Syawal, keutamaan bulan Syawal untuk menikah dan seterusnya. Bahkan nggak sedikit juga orang beranggapan bahwa bulan Syawal ini adalah tentara sial. Ketika menikah di bulan itu, hubungan suami istrinya, dan lain sebagainya. Al-Ula kita jawab di akhir. Pasti kan teman-teman nonton sampai akhir. Tapi kita bahas dulu dari yang namanya keberangkatan umroh. Dari mulai baju, pakaian, dan fikih-fikih yang lainnya Ustaz. Nah insya Allah. Nah kita mulai. Sebenarnya bagaimana tata cara ketika kita berumroh? Pakaiannya dan seterusnya. Boleh nggak sih? Sambil juga kita niatin jalan-jalan, bikin konten. Yang ringan-ringan dulu aja Ustaz. Fadhal Ustaz, barakallahu fikum. Wa fiik barakallah. Baik, ini jujur aja Bang Dery, ini adalah kesempatan saya pertama ya bisa hadir di sini ya. Masya Allah, syukran Ustaz. Dan kalau kita bicara tentang umroh ya, itu juga pastinya bahasan yang cukup panjang ya. Kalau kita bicara tentang teknis umroh, cuman mungkin kita fokus pembahasan ke yang tadi ya, yang sempat banyak ditanyakan. Jangankan Bang Dery, saya juga banyak di DM tuh tentang masalah streetwear dan yang semisalnya gitu kan. Nah, jadi sedikit tentang umroh ya. Umroh ini kalau kita lihat secara makna bahasa artinya ziarah. Makna secara bahasa. Artinya ketika kita sedang ziarah, kita sedang pergi safar, itu kita umroh. Tapi yang dimaksud tentunya bukan makna secara bahasa. Sebagaimana sholat maknanya doa. Nah, tapi yang dimaksud secara istilah di sini tentunya ketika kita umroh, artinya kita sedang melakukan safar, kita ziarah, kita menziarahi yaitu kota yang istimewa, Makkah. Dalam rangka untuk melaksanakan ibadah yang diawali dengan ihram. Berarti kita sudah masuk ke prosesi pertama kali ihram. Ihram itu berarti kita sudah masuk ke larangan-larangan. Karena kan akar katanya sama dengan kata haram. Artinya kita sudah masuk ke prosesi pertama. Ada larangan-larangan. Larangan untuk berjima, larangan bahkan untuk pakai parfum, larangan untuk mencukur kuku, mencukur rambut, ya, memotong kuku dan seterusnya. Afwan Ustaz. Biar pas nih. Oke, siap. Ya. Fadhal Ustaz. Ya. Nah, terus kemudian setelah itu baru kita masuk ke tawaf. Ya, kita muter dari Hajar Aswad 7 kali, kemudian kita sa'i, kemudian kita tahallul. Ya, tahallul berarti kita sudah masuk ke prosesi menghalalkan. Makanya katanya dikatakan tahallul. Ya. Nah, berarti kita sudah selesai ibadah umroh kita. Umroh itu mudah sebenarnya. Alhamdulillah itu cuma 3 jam 4 jam selesai. Tapi perjalanan kita lebih dari 9 hari biasanya. Oke. Nah,
Jadi kalau ditanya tentang pakaian umrah itu ya pastinya pakaian ketika kita sedang berihram itu suatu hal yang sudah dijelaskan. Wanita intinya pakai baju apa saja asalkan menutup aurat. Laki-laki cuman 2 lembar kain, tidak berjahit. Dan dianjurkan putih. Nah ini yang seringkali banyak kesalahpahaman nih. Dikatakan putih itu syarat. Kalau nggak putih berarti nggak sah. Enggak. Kita pakai kain warna apa saja boleh. Tidak mesti harus putih. Tapi putih itulah yang dianjurkan. Misal nih dalam kondisi darurat nih. Kita berangkat, udah bawa baju ihram, kotor, kena najis. Dan kita nggak punya ganti. Saat itu kita harus tawaf. Kita boleh pakai kain sarung. Cuma kan jadi pusat perhatian nih. Nah. Nggak gampang ada masalah mudorot ketika kita Betul. pakai warna merah, warna hijau. Betul. Terus tiba-tiba kayak, ini aliran dari mana nih? Bener banget. Nah, jadi yang perlu kita perhatikan di sini adalah kalau kita bicara tentang hukum, kalau dari sisi sah dan tidaknya, maka pakai kain warna apa saja sah. Asalkan itu 2 lembar kain. Yang dimaksud tidak berjahit bukan artinya nggak ada jahitan. Kan kain itu kan semuanya kan pastinya ada Disulam kan? ada jahitan Dijahit, sulam. Yang dimaksud tidak berjahit itu artinya tidak membentuk jahitan tubuh kayak baju, celana gitu loh. Nah, kan sarung kan bukannya ada jahitan. Yang dimaksud jahitan di sini itu adalah jahitan yang membentuk tubuh. Kayak jubah itu kan ada buat lengan, Ya. ada lubang gitu kan. Nah, jadi ini cuman 2 lembar kain lebar yang kita pakai gitu loh. Jadi Oke. sarung kita gunting 2 ya, kemudian satu kita jadikan izar, satu kita pasang sebagai selendang itu udah sah. Kalau kita ngomong dari sisi sah tidaknya. Tapi kalau dari sisi bisa munculnya fitnah, wah ini kok pakai baju aneh ini kan. Nah, itu nanti bisa menimbulkan fitnah ya kita tentunya berusaha untuk menghindari hal tersebut gitu kan. Nah, kita ngomong dalam kondisi darurat nih. Nah, Oke. jadi ya kalau pakaian umrah intinya adalah Nabi sudah menjelaskan ya 2 lembar kain. Adapun kainnya kain wol, kainnya kain denim, nggak apa-apa. Kain umrah kain denim nggak ada masalah. Kain umroh buat ihram nih. Buat ihram. Denim. Begini Ustaz. Iya. Masya Allah. Ya, intinya itu kain ya yang tidak berjahit itu artinya kain yang dibuka lebar. Jadi nah ini kadang-kadang ada kesalahkaprahan. Berarti yang ada jahitnya berarti nggak boleh ada jahitannya belas sama sekali gitu. Itu suatu anggapan yang keliru sebenarnya. Jadi intinya Nabi SAW itu menyebutkan kita memakai 2 lembar kain. Sebenarnya lebih utama warna putih. Ya, adapun bahannya dari bahan apa saja itu bebas. Itu nggak masalah, asalkan bukan sutra nih. Oke. Ya. Nah, itu yang penting, yang harus kita pahami. Terus kemudian juga kadang-kadang ada kesalahpahaman ya. Ketika pakai baju ihram, ya. Itu juga ada yang memasangkan ihramnya di kepala, itu nggak boleh. Di kepala tuh artinya Dijadikan tudung. Oke, tudung. Nah, itu nggak boleh. Meskipun tutup aurat. Maksudnya meskipun kita bukan niat untuk sengaja, tapi misalnya panas. Iya. Apapun itu alasan deh. Jadi memang dia dipakai buat menutup bahu, bukan menutup kepala. Oh, Gitu. oke. Nah, ini sekalian deh Ustadz nih. Ana sambil diskusi ya, Ustadz ya. Iya. Kalau untuk ketika mau tawaf, kan ada juga yang pendapatnya, Ana dengar lah bisa dibilang, yaitu copot turunin yang bahu sebelah kanan kelihatan itu ketika Iltiba namanya. ya. Iltiba. Nah, itu ketika pas di depan Ka'bahnya persis, Pada saat akan tawaf. pada saat angkat tawaf. Boleh nggak ketika misalnya kita baru keluar hotel udah diturunin? Nah, ini rame lagi nih. Iya. Nah, jadi ini sekali lagi ada kesalahkaprahan sih sebenarnya. Karena sebagian orang mengira bahwasanya ketika umroh itu langsung sudah iltiba. Jadi menyelempangkan kain ihram yang kita pakai untuk tubuh badan itu diselipkan di bawah ketiak kanan, kemudian kita hempaskan di atas bahu kiri. Itu namanya iltiba. Ya. Iltiba itu sunnahnya Rasulullah SAW dilakukan ketika akan tawaf. Ketika sudah selesai tawaf kita balikin lagi. Kadang-kadang ada mulai bahkan ya sebelum ihram saja di atas pesawat sudah iltiba. Ya, ini sebenarnya ya hitungannya adalah menyelisih sunnah Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Boleh tahu alasannya Ustaz? Maksudnya apakah memang dari Nabi SAW tuh ngasih tahu mungkin ada alasan-alasan khusus gitu kenapa awalnya ditutup dulu bahunya baru nanti begitu dia mau tawaf dibuka dulu? Ya,
Karena ini kan masalah ibadah. Nabi SAW mengatakan apa? Khudh anni manasikakum. Ambillah dariku manasik kalian. Artinya di dalam ibadah umroh, ibadah haji, salat dan lain sebagainya, kita mengambil tuntunan dari Rasulullah SAW. Nah, jadi Nabi sudah memberikan keterangan yang jelas. Sifat tata caranya ada. Tugas kita ittiba, mengikuti, mencontoh. Yang dicontohkan oleh Nabi SAW adalah ittiba ketika akan tawaf, bukan mulai dari ihram, bukan mulai dari kita pakai kain ihram. Ya, atau sampai selesai sa'i pun juga kita ittiba. Ittiba cuman ketika tawaf. Itu tuntunan Nabi SAW. Oh, oke. Kalau untuk ikatnya, pengaitnya, lipatan itu bebas, Ustaz? Itu bebas. Nah, inilah di antara keistimewaan agama kita. Agama kita itu Masya Allah ya, sempurna. Yeah. Artinya Nabi SAW itu sudah menjelaskan tentang kaidahnya. Nabi sudah menjelaskan tentang hal yang bersifat syarat dan lain sebagainya, itu sudah ada di dalam agama kita. Oke. Kayak misalnya kain ihram, 2 lembar kain. Tapi kalau ditanya, Ustadz atau Bang Der, gimana sih tuntunan Nabi pakai baju ihram? Kita cari di hadis nggak bakal dapat. Ngelipetnya gimana dulu, apakah begini begitu? Itu semua kembali kepada kebiasaan urf. Oh, yang penting ya yang jangan melorot. itu yang penting itu penting banget, bahaya kalau nggak. Ini kan nyambung ke terkait dengan fikih aurat apa segala macam, Ustaz. Iya. Kan ada juga yang pakainya kan ternyata memble. Mohon maaf ya, misalnya memiliki perut yang gendut misalnya, akhirnya dia ngelipatannya tuh bukan di atas perut, tapi malah di bawah perut. Jadi di bawahnya perut itulah. Iya. Nyanggahnya gitu. Nah, itu kan artinya kan pusarnya kelihatan. Oke. Itu gimana, Ustaz? Nah, jadi berkaitan dengan masalah batasan aurat ya. Memang ada khilaf di antara para ulama. Khilafnya itu adalah ya sebenarnya cuman apakah lutut dan aurat termasuk bagian dari aurat ataukah tidak. Oke. Ya. Jadi sebagian ulama berpendapat iya, berarti harus ditutup. Sebagian ulama ya, dan ini yang saya ingat adalah pendapat jumhur, tidak termasuk. Artinya ketika seseorang itu memakai baju ihram, kelihatan pusarnya ya, tapi nggak sampai ke bawah ya. Jadi artinya pusarnya kelihatan, lututnya juga kelihatan, itu maka nggak masalah. Kenapa? Karena itu bukan bagian dari aurat. Tapi pendapat yang lebih selamat, ya artinya kita keluar dari khilaf, kita tutup. Jangan sampai kelihatan. Nah, jadi yang lebih baik ya harus disesuaikan lah baju ihramnya dengan ukuran tubuh. Ya, itu dia. Itu yang paling tepat. Seperti itu sebenarnya. Wah, ini seru nih kalau kita bahas lebih dalam ya teman-teman ya. Jadi kita bahas tajemin dulu di rukun-rukun umrohnya dulu ya. Oke, di situ kan kita tawaf. Nah. Yang benar tuh sebenarnya kita nyeker apa enggak sih, Ustaz? Kan ada yang bilang pakai sendal, ada yang nyeker, ada yang bela-belain pakai plastik, taruh atau mungkin nyeker dari hotel. Kalau di Zamzam kan biasanya kan turun ke lantai 0, masuk ke haram tuh udah pada nyeker tuh. Anda lihat tuh. Ya, di mallnya tuh, di lobbynya apa segala macam, udah pada nyeker nih. Iya kan? Turun dari P11-nya lah apa segala macamnya. Itu gimana, Ustaz? Jadi sebenarnya kan kita mulai dari ihram. Kita sebenarnya pun alas kaki nggak boleh memakai alas kaki yang menutupi mata kaki. Sepatu gimana, Ustaz? Sepatu nggak boleh. Jadi harus memakai alas kaki yang memperlihatkan mata kaki sama memperlihatkan ujung kaki. Meskipun sepatu tapi bawahnya rendah, kelihatan mata kakinya. Nah, bukan sepatu ya, mungkin yang ujungnya kebuka, maksudnya gitu. Enggak, Ustaz. Afwan ya, Ustaz ya. Izin ya, Ustaz ya. Enggak maksud untuk enggak sopan nih, Ustaz. Kayak Anda pakai sepatu. Ini kan mata kakinya kelihatan. Iya, cuman itu kan bagian atas sama ujung jari kan ketutup. Oh, punggung kakinya. Iya, jadi yang penting itu ujung jari kelihatan juga. Nah, jadi yang diperbolehkan tuh kayak kita pakai sandal gunung yang cuman bentuknya strap gitu doang kan, atau pakai sandal-sandal yang lain ya. Jadi intinya kita nggak boleh pakai kaos kaki, sama nggak boleh pakai kasut atau sepatu. Itu kan hitungannya kasut, sepatu. Sandal hotel kan kadang atasnya ada yang full ketutup sampai jari-jari. Nah itu ya yang lebih selamat adalah jangan pakai itu. Karena ada sebagian dari pendapat ulama itu yang mengharuskan ujung kaki kelihatan. Oh, artinya nyeker lebih baik dong? Ya sebenarnya dikatakan antara lebih baik atau enggak ya enggak juga. Kenapa sih kebanyakan nyeker? Karena memang kita berada di tempat yang sebagian orang itu ingin menunjukkan adab gitu kan. Ini tempat bersih, orang sujud, akhirnya dia melepas alas kakinya gitu. Tapi
Sebenarnya kalaupun kita pakai alas kaki nggak masalah juga sebenarnya. Artinya itu tidak mempengaruhi nilai dari ibadah. Tetap sah. Kalau kita ngomong sah tetap Umroh. sah. Ana soalnya ya izin Ustaz ya. Iya. Nggak tahu nih, Ana ambil pendapatnya selama Ana tawaf, berkali-kali ke sana tuh Ana selalu ambil pendapat yang sendal jepit. Ya. Sendal jepit, bener sendal jepit, mau swallow kayak mau apa lah gitu. Nggak apa-apa ya. Ya gitu, karena kan ya lebih nyaman juga kan. Betul kan, soalnya tapakannya gitu. Soalnya kadang-kadang kan ada orang yang mungkin kakinya sakit ya. Kalau nginjak-injak terus akhirnya dia perlu alas kaki gitu kan. Gitu. Dan memakai sandal itu termasuk sunnahnya para nabi dan para rasul. Masya Allah. Sebenarnya. Bahkan juga di antara sunnah yang seringkali ditinggalkan, sholat gak pakai sandal. Padahal Nabi SAW itu beberapa kali sholat pakai sandal. Nah, jadi bisa dipraktekkan misalnya ketika kita berada di Mekah, kita berada di Haram, kemudian ya kita pas lagi qadarullah dapat bukan di bagian dalam masjid, kita di emperan masjid ya. Nah, itu kan jamaah sudah pada ngumpul, ya jadi kita cuman hamparkan kain sejadah ataupun ya langsung sujud di situ, kita pakai sandal sebenarnya. Jadi nggak perlu dicopot. Jadi bahkan dalam masalah bersandal itu adalah suatu hal yang dianjurkan di dalam Islam sebenarnya. Kalau sepatu sama hitungannya, sholat pakai sepatu. Sama aja sebenarnya hitungannya untuk alas kaki. Ya. Oke. Karena itu sunnah-sunnah yang terlupakan mungkin. Ya, sunnah mahjuro ibaratnya, sunnah yang sudah banyak ditinggalkan. Bahkan menjadi asing. Kok sholat pakai sandal sih kan gitu kan? Iya itu kan budayanya kadang kita juga tengsin juga Ustadz. Ya, padahal itu dianjurkan apalagi sholat Id. Sholat Id kita kan dianjurkan di musola. Musola itu bukan artinya masjid kecil. Musola itu lapangan yang dipakai buat sholat. Nah itu diantara anjurannya kita pakai sandal. Oke. Sebenarnya. Rukun-rukun itu dijalankan ada beberapa bacaan Ustadz. Kayak terkait dalam hal sebenarnya apa sih bacaan-bacaannya memang. Ini agak fikih umroh sedikit, baru nanti Anda penasaran jawabannya yang al-ula tadi Ustadz ya. Terus pakai baju streetwear. Nanti kita satu persatu teman-teman ya. Kalau pakai bajunya itu kan jalan-jalannya kan setelah kita menunaikan ibadah umrohnya. Nanti kita jadi ngurut gitu ngobrolnya tuh ya. Sampai ke honeymoon apa segala macam gitu kan, tempat-tempat wisata. Artinya gini, bacaan-bacaan secara fikih yang memang tuntunan Rasulullah SAW gitu, itu yang di mananya Ustadz? Yang benar. Misalnya dari Hajar Aswad, Bismillah ya Allahu Akbar. Terus kan ada beberapa juga bacaan-bacaan yang lainnya gitu ya, di Rukun Yamani apa segala macamnya. Itu yang sesuai dengan petunjuknya seperti apa fikihnya Ustaz? Nah, Toib, ini jadi udah ke masalah teknis sebenarnya. Jadi kalau kita bicara tentang rukun dulu nih, rukun umrah. Rukun umrah itu yang disepakati 3. Yang ada perselisihan pendapat itu tentang tahallul. Ya. Tahallul ada yang berpendapat termasuk rukun, ada yang berpendapat itu wajib. Artinya kalau tidak dilakukan, ya sah sebenarnya, tapi harus bayar dam gitu kan. Nah, jadi rukun pertama adalah ihram. Jadi ihram dulu. Berarti ihram itu wajibnya di miqat. Kalau tidak di miqat, ya, maka tetap sah, tapi dia bayar dam. Contoh nih misalnya, sebagian orang-orang di tanah air, mereka menunda mengambil miqatnya bukan di Yalamlam ketika di pesawat. Ketika melewati miqat, mereka tidak langsung bertalbiyah, tapi mereka nunggu di bandara. Turun di bandara, baru mereka mandi, baru kemudian mereka pakai baju ihram. Berarti mereka tidak mengambil dari miqat. Sah tapi bayar dam. Sah, tapi sebenarnya dia melanggar, dan itu bayar dam sebenarnya. Nah, terus kemudian ya rukun kedua tawaf. Dari semua dari semua rukun umrah ini, yang diwajibkan untuk menjaga wudhu cuma tawaf. Untuk menjaga wudhu. Artinya ketika kita ihram, kita nggak wudhu, nggak ada masalah. Kita bertalbiyah tanpa wudhu, nggak masalah. Tapi ketika kita akan tawaf, harus berwudhu. Nah, jadi ketika tawaf, kita berwudhu, dan kemudian kita melakukan tawaf 7 kali putaran. Ya, dan insya Allah, ya ini nggak perlu diajarkan, harus Ka'bah ada di bagian kiri, karena semua orang muternya ke sana. Ya kan? Nah, tapi terhitung mulai dari Hajar Aswad, kembali ke Hajar Aswad. Ya. Dan ketika di Hajar Aswad, memang kita dianjurkan untuk mencium Hajar Aswad, kalau memang memungkinkan. Kalau enggak, kita pegang. Kalau enggak, kita cukup berisyarat. Ya Allahu Akbar. Nah, kemudian rukun ketiga. Afwan Ustaz, Bismillah Allahu Akbar aja? Atau yang mana? Bebas. Nah, Toib. Jadi sebenarnya ini kita boleh langsung Allahu Akbar, dan juga boleh kita iringi dengan bertasmiyah, menyebut nama Allah, Bismillah Allahu Akbar. Fadal, lanjut Ustaz. Nah,
Nah, kemudian kalau misalnya kita nggak mengucapkan Bismillah Allahu Akbar, apakah sah? Sah saja. Karena itu sifatnya sunnah. Ya. Ya. Kemudian yang ketiga sa'i. Sa'i dari sofa ke marwah. 7 kali putaran. 7 kali putaran dari sofa ke marwah sekali, marwah ke sofa sekali. Berarti dari sofa ke marwah kembali ke sofa berarti 2 kali. Ya. Ya kan, sampai 7 kali. Selesai kita sampainya ke marwah, langsung keluar. Jadi setelah itu kita tahallul. Nah, sebelum lanjut nih Ustaz, sambil diskusi nggak apa-apa Ustaz, Boleh, karena boleh. ini anu mewakili awam yang mungkin urutannya kan mereka pengennya benar gitu Iya. misalnya. Sebelum ke sa'i tadi, kan ada sholat sunnah 2 rakaat Sholat sunnah di belakang 2 maqam rakaat. Ibrahim. Di belakang maqam Ibrahim, betul. Itu sunnah. Itu posisinya di mana Ustaz yang benar? Karena nih Ana lihat macam-macam nih Ustaz. Iya. Yang lebih utama memang di belakang maqam Ibrahim, yang lebih utama. Tapi ketika di maqam Ibrahim itu penuh, Susah kan? ya makanya kan banyak jamaah penuh, Oh. maka kita boleh mengambil tempat di mana yang kosong. Karena memang kondisi darurat, kita nggak bisa mau maksain. Dan memang kan sudah ada aturan, artinya dari askar atau dari pengatur Masjidil Haram itu sudah membuat alur untuk tawaf. Artinya kita nggak boleh sholat di situ nutupin orang, jadinya ada unsur zolim juga. Ya kan, artinya orang mau tawaf jadi malah kehalang, makanya ditaruh ke belakang. Ketika ditaruh ke belakang dikasih batas, ya otomatis kan nggak bisa menampung semuanya itu. Jadi ya otomatis kita nyari di mana yang kosong. Nah, kemudian kita sholat 2 rakaat di situ. Dan itu hukumnya sunnah. Kalau nggak melakukan tetap sah. Tapi yang lebih utama kita mengikuti sunnah Nabi SAW. Setelah dari situ minum air zam-zam. Minum air zam-zam. Berapa kali? Sebelum kita sa'i, Iya. ya selesai kita sholat, kita minum air zam-zam. Itu sunnah juga. Berapa kali Ustaz? Bebas aja. Bebas. Mau sampai sampai kenyang boleh. Mau cuman ya beberapa teguk yang penting dihabiskan, kemudian disiramkan ke atas kepala. Kalau untuk diminum lebih mantapnya atau dibolehkannya minumnya berdiri apa sambil duduk Ustaz? Ya, kalau kita ngomong keafdolannya, afdolnya itu duduk. Tapi apakah minum berdiri itu terlarang? Ada khilaf. Ya, namun kalau yang saya pahami itu tidak sampai haram. Jadi sebenarnya suatu hal yang apabila ada hajatnya boleh kita minum sambil berdiri, tapi lebih utama kita duduk. Boleh Aldan, boleh ternyata minum sambil berdiri gitu. Maksudnya kan Aldan kan suka, Pak maaf Pak, gitu kan. Minumnya duduk Pak, Masya Allah ya. Masya Allah, niatnya maaf. baik untuk memberikan nasihat. Iya, tapi ngingetinnya sambil minum juga Ustaz. Wah maaf Pak, itu minumnya duduk. Oh iya, Anda ngapain gitu? Insya Allah ya Aldan ya. Insya Allah, semoga Allah selalu jaga Aldan ya. Amin. Dari situ lalu kita ke sa'i. Sa'i ke mas'ah. Ya, sa'i itu kan sekarang kan di Saudi kan, meskipun udah agak lama ya, tapi hitungannya kan tergolong baru gitu ya. Ada beberapa tingkatan Ustaz. Ada. Nah itu ada yang ngejar Ustaz, Anda yang 3 tingkat. 3 tingkat. Anda kan juga pernah bawa jamaah juga apa segala macam gitu kan. Bang Der, kita ambil yang paling bawah gitu, karena kan yang paling utama. Yang paling utama gitu, maksudnya istilahnya Siti Hajar itu kan posisinya kan di situ. Di situ gitu, tanahnya kan itu iya, gitu. Betul. Tapi kan misalnya dari jawaban tapi penuh Bu gitu. Kita ke paling atas aja ke atas, gitu. ya. Jangan Bang, kita harus di sini gitu. Nah, itu gimana edukasinya tuh Ustaz tuh? Nah, toyib. Jadi kalau kita ngomong keutamaan, Iya. memang yang lebih utama adalah lantai ground floor tersebut. Ya, itu yang paling utama. Kenapa? Itulah yang memang dulu kan Safa Marwah nggak seperti sekarang kan. Sekarang kan ibaratnya seperti mall itu. Jalan yang rata-rata. Dulu kan memang jalan-jalan berbukit. Allah berikan kita berbagai macam kemudahan kan. Nah, kata para ulama emang yang lebih utama adalah ground floor. Tapi kadang-kadang di ground floor itu super penuh. Oh, parah ya. Ya kan? Nah, jadi ketika super penuh ini crowded, itu ada unsur masyaqqah, unsur kesulitan di situ, apalagi untuk orang yang sepuh, untuk orang yang tua. Terus apalagi kita pengen berkumpul bareng-bareng gitu kan. Nah, jadi sebenarnya ketika kondisi-kondisi seperti itu boleh-boleh aja kita ke atas. Artinya mengambil tempat yang sedikit lebih lapang. Pahalanya sama nggak Ustaz? Ya. Sebagaimana tadi disebutkan, yang lebih utama di bawah. Jadi yang lebih afdol dibandingkan yang lantai atas dan lantai berikutnya. Bahkan sekarang dengan berbagai macam teknologi dan kemudahan disediakan oleh pemerintah Saudi, bisa naik skuter tuh.
Iya betul. Anak kemarin juga dorong istri pakai kursi roda. Pakai wheelchair, Masya Allah. Antum yang dorong? Iya. Masya Allah, Anak luar dorong. Kan biasa. ditawarin kan saat ini saya aja gitu kata dari penjaga dan pengurusnya gitu kan. Iya. Ya anak mau nemenin istri saat. Masa Masya Allah, Masya Allah. iya kan, perlu istri lagi hamil juga Ustaz. Jadi Mantap. aneh dorong. Tapi memang agak lama ya Ustaz. Sayanya jadinya agak lebih lama gitu. Karena kan kita nggak bisa lari juga saat kayak yang penjaga orang-orang yang di situ Orang-orang kan. yang udah biasa ya, dorongnya cepet ya. Iya gitu. Mestinya kan bawa dua manusia juga saat Betul, gitu kan. betul. Hamilnya udah hamil tua gitu. Jadi ya lebih lama aja. Iya, tapi insya Allah itu pahalanya, Masya kalau ngitung pahala antum buat diri antum, membantu orang, istri, Masya Allah itu. Wah, Lebih besar insya Allah pahalanya. wah, karena memang aneh memang pengen honeymoon bareng sama istri sambil umroh juga. Masya Allah, Masya Allah. Makasih Ustaz ya. Amin ya Rob ya. Amin. Jazakallah khair. Wa jazakallah khairan. Dari situ selesai sa'i, ya kan? Berarti inget ya 1, 2, 3, bukan 1, Ya, 2 gitu. Kadang ada yang salah, ada yang salah ada yang jadi keliru. jadi 14 tuh. Betul. Saya pernah bawa jamaah, ada bapak-bapak udah manasik di Jakarta, kemudian ada persiapan manasik lagi di Madinah. Kemudian sebelum berangkat udah kita woro-woro, tapi mungkin karena orang sudah sepuh ya. Dan beliau bilang kepada kami, Ustadz duluan aja gitu kan, karena kita lama kan. Nah akhirnya kita tunggu lama banget, ternyata 14 kali beliau. Oh, 14 kali. Jadi ngitungannya Satu, jadi sofa balik lagi ke sofa. itu satu. Satu padahal dua itu. Sofa ke marwah satu, Ah. marwah ke sofa dua. Ah. Ya kan? Jadi sofa kembali ke sofa lagi dua hitungannya. Beliau ngitungnya satu, jadi 14 kali. 14 kali. Masya Allah. Itu gimana Ustaz kalau nggak tahu hukumnya Ustaz? Ya sebenarnya ketika dia sudah mencapai ke jumlah ke-7 ya, itu sebenarnya kan sudah memadai ya. Dan karena beliau nggak tahu, lupa, lalai, usia juga kan, ya akhirnya insya Allah ma'fu lah. Karena sebenarnya bukan hitungan melanggar ya. Karena beliau Oke. salah paham aja gitu loh. Terus untuk afdolnya tingkatannya seperti apa Ustaz? Kan ini kan naik ya Teh. Ustaz ya. Safa, Marwahnya kan naik. Pasti gitu kan. Lari kecil di bawah yang lampu hijau Iya. naik. Nanti kesini lagi turun naik. Kan gitu kan. Posisinya kan kayak perahu lah. Iya. Bisa dibilang. Nah, begitu di ujung-ujung ini di bukit Safa sama Marwahnya, itu kan ada yang bisa muter sampai ujung, kita doa di situ, atau cuma kayak kluk gitu doang, tanpa memutarkan putaran yang besar. Yang afdolnya itu posisi di mana sih, Sat? Maksudnya kan kadang, oh ini kayaknya nih belum sampai mentok nih gitu. Iya. Kan ada bapak-bapak sama ibu-ibu kan kayak, Mas jangan langsung muter, kita puterin yang sana dulu sampai ujung biar afdol gitu. Jadi kita kadang bingung juga nih Ustaz. Iya. Jadi sebenarnya gini, ketika kita udah masuk ke sofa atau ke marwah ya, ini kan sebenarnya bukit ya kan. Ketika kita udah masuk sebenarnya sudah cukup. Artinya kita ngambil putaran yang paling rendah, nggak perlu sampai ke ujung, itu sebenarnya sudah memadai sebenarnya. Tapi ya tentunya kita tahu ya, kalau kita mau mengambil jumlah kaki yang lebih banyak, kemudian kita ngambil tempat dulu untuk menghadap ke Ka'bah, kita doa itu di antara waktu yang mustajabah, kemudian kita zikir sebagaimana dituntunkan, yaitu ya nanti insya Allah kan dikasih buku panduan itu. Iya. Kita bertakbir kayak Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian kita bertahlil itu kan. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan seterusnya. Kemudian kita doa bebas, kemudian kita ulangi lagi kita doa bebas, kemudian kita ulangi lagi, kemudian baru kita lanjut lagi. Tanpa sunah-sunah seperti itu, apakah memang langsung doa apa adanya aja bebas itu boleh-boleh aja Ustaz? Sebenarnya kalau kita ngomong boleh-boleh aja sebenarnya boleh. Tapi yang dianjurkan Nabi adalah kita mengikuti tadi bacaan-bacaan yang diajarkan. Zikir sebagaimana yang tadi ya, ada takbir sama tahlil, kemudian kita doa bebas, kemudian kita balik lagi baca itu lagi. Jadi berzikir 3 kali dan di antara zikir ini ada doa. Dan itu adalah waktu yang mustajabah sebenarnya. Kita untuk doa, dan juga boleh kita doa dengan bahasa yang kita pahami, itu boleh. Nggak harus bahasa Arab ya Ustaz ya? Nggak wajib bahasa Arab. Oke. Nah, begitu dari Bukit Safa, terus kan turun ke bawah Ustaz. Yeah. Pas lari kecil atau sepanjang itu kan, Anda pernah lihat nih Ustaz, gitu. Mewakili pertanyaan Aldan juga kan, kadang kan dia juga stres juga. Pak, berarti kita harus nyanyi-nyanyi ya? Subhanallah, walhamdulillah, kan begitu Ustaz. Ini Anda kan mewakili awam Ustaz. Afwan ya Ustaz, izin Ustaz ya. Maksudnya kan itu kan kadang suka Anda temukan. Ada yang nyanyiin lagu Indonesia Raya, ada yang nyanyiin lagu Indonesia Pusaka. Maksudnya itu sepanjang itu kan kau rata-rata dari Indonesia nih Ustaz, gitu. Maksud saya
Sebenarnya yang bener tuh gimana sih Ustaz? Nah, Selama panjang perjalanan dari Safa ke Marwah gitu. Ya, jadi sebenarnya ya ada zikir-zikir, bacaan-bacaan yang udah ditentukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Misalnya ketika tawaf nih, ya kan di antara rukun Yamani sampai balik ke Hajar Aswad, kita membaca doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Adapun dari Hajar Aswad menuju ke rukun Yamani, doa bebas, tasbih, takbir, tahlil boleh. Baca doa apa saja, baca zikir apa saja, itu bebas. Itu sifatnya umum mutlak. Demikian pula ketika kita sa'i. Sa'i kita bebas, baca doa apa aja, zikir, sholawat. Tapi tentunya yang paling utama adalah pertama, kita tidak mengganggu dengan berteriak-teriak. Karena di antara etika atau adab adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala itu Maha mendengar. Kita nggak perlu berteriak-teriak, gitu loh. Apalagi kita berada di tempat-tempat yang harus kita jaga kehormatannya. Apalagi sampai ada yang pakai gelas itu kan supaya suaranya lebih kenceng gitu kan. Itu biasanya dari teman-teman bukan Indonesia doang, dari Turki juga. Jadi biasanya kalau Turki itu udah kayak kereta api mau lewat gitu. Dia rombongan banget, gitu. Apa segala macam. Iya. Nah, jadi sebenarnya ini kan hal-hal yang dapat mengganggu jamaah lain sebenarnya. Jadi kita cukup berzikir dengan zikir-zikir yang kita hafalkan, kemudian kita baca bebas, nggak perlu kita tentukan dengan jumlah tertentu, bacaan tertentu, kaifiat tertentu. Ya. Nah, ini adalah suatu hal yang maksudnya selain mengganggu juga apabila kita khususkan, berarti kita mengkhususkan sesuatu yang tidak dikhususkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi sampai nyanyi-nyanyi. Ini bukan tempat kita menyanyi, ya, bukan tempat untuk kita nyanyi meskipun itu taruhlah kita cinta tanah air, ya, itu bukan momennya. Ini momen kita beribadah di situ gitu loh. Seakan-akan ini momen kita menunjukkan eksistensi kita dari negara ini, negara itu, akhirnya kita ingin menunjukkan di situ. Akhirnya muncul riya, sum'ah, ujub dan lain sebagainya. Nah, ini tentunya suatu hal yang harus kita hindarkan. Masya Allah. Meskipun maksudnya baik dengan kata-kata yang baik, misalnya sholawatan, sholatullah, salamullah, itu kan Anda pernah dengar juga, Ustaz. Makanya Anda untuk memastikan aja. Gitu. Ada kenapa sih Dan? Nunduk sih Dan. Lah emang bener. Coba deh. Kadang suka ada tuh begitu. Anda kan, ini maksudnya baik. Apa Anda ikut rombongan juga kali ya gitu. Karena kan mukanya kan wajahnya kan Asia-Asia juga. Betul. Jadi Anda harus ikut rombongan atau enggak? Gimana nih Ustaz? Jadi umroh itu ibadah individu, bukan ibadah jama'i. Artinya bukan ibadah yang dipimpin oleh seseorang untuk berzikir tertentu, enggak. Jadi kita ibadah masing-masing. Kita punya hajat masing-masing, kita baca doa masing-masing, kita zikir masing-masing, ya. Tapi boleh bab ta'lim, bab pengajaran, misalnya ada mutawif atau ada pembimbing, itu misalnya mentalkin. Talkin itu dalam rangka untuk pengajaran, pendidikan tuh boleh. Nah, jadi ada beberapa travel kan menyediakan headset ya kan? Ya. Nah, itu untuk apa? Untuk bimbing jamaah. Ya, jadi bukan cuma bacaan, tapi juga ayo bapak-bapak, ya kita sebentar lagi akan sampai di rukun Yamani, kita baca ini gitu kan. Buat koordinasi, untuk koordinasi, informasi gitu. dan ya? juga kita talqin. Misalnya doa-doa yang memang ma'thur dari Nabi SAW kita bacakan. Kemudian kita boleh baca zikir bebas. Ya subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Salawat juga boleh. Salawat yang paling utama adalah salawat Ibrahimiyah, bukan salawat yang lainnya. Nah, namun sayangnya saat ini ada sebagian kaum muslimin mereka lebih mengedepankan salawat-salawat yang dibuat oleh selain Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal salawat itu kan bukti dari cinta kan. Cinta kita kepada Rasulullah, kita bersalawat, dan tentunya yang paling tahu tentang keutamaan salawat Rasulullah. Sehingga ya tentunya salawat yang paling istimewa adalah salawat yang diajarkan Rasulullah, bukan yang lainnya. Tapi ternyata kebanyakan dari sebagian orang, ya sebagian kaum muslimin, mereka lebih cenderung kepada salawat-salawat yang dibuat-buat. Contohnya gimana, Ustaz? Kalau tola'al badru alaina itu masuknya itu juga itu lucu. Mana? Kadang-kadang ada syair-syair atau yang semisalnya itu dianggap sholawat, padahal bukan sholawat. Tapi kan itu tuh udah bener-bener, itu kayaknya tuh sholawat banget gitu, udah melekat gitu Ustaz. Berarti itu bukan sholawat. Bukan sholawat, itu syair itu. Jadi ketika Rasulullah, memang ada riwayat, meskipun riwayatnya diperselisihkan oleh ulama, ketika Rasulullah nyampe ke Madinah, ketika
beliau hijrah. Nah, kemudian ada yang bersenandung seperti itu. Tala al-badru alaina. Ya. Telah sampai bulan purnama kepada kita, itu sebagai gambaran untuk menunjukkan tentang kebahagiaan berjumpa dengan Nabi SAW. Oh iya, bukan sholawat ya? Bukan sholawat. Kadang-kadang ada kayak misalnya nyanyian-nyanyian tentang Palestina itu kan. Ya, tahu. Itu dianggap sholawat sama orang-orang kita. Bahkan dinyanyikan di masjid-masjid kita gitu loh. Gitu. Ini juga ya suatu hal yang memang perlu kita luruskan ya. Dan kita meluruskan ini bukan karena kita benci. Kadang-kadang ada orang-orang yang salah paham ya. Ketika kita menyampaikan ini sesuatu yang tidak diajarkan Rasulullah, ini sesuatu yang sebenarnya tidak ada tuntunan, itu disalahpahami bahwasanya kita itu benci gitu loh. Kita itu sudah mengklaim surga dan lain sebagainya. Padahal bukan, ini bagian dari kita sayang sama mereka. Kita pengen supaya kita itu bisa beribadah, ibadah yang tentunya sesuai dengan ilmu yang berasal dari Rasulullah SAW. Jadi harus tahu dulu ya makna yang sholawat seperti apa gitu kan. Bukan maksudnya juga langsung kayak nggak boleh gini, bukan. Maksudnya memang kalau ternyata itu diartikan sebagai sholawat, mungkin guru-guru kita ya itu mengkotakan bahwa ini bukan sholawat. Bukan sholawat kalau poinnya kan itu, iya. Bukan maksudnya langsung memarahi terus mau kamu menghina, bukan. Ini memang kan konteksnya kan persolawatan ini loh. Iya. Nah, kalau memang misalnya bukan sholawat, kenapa harus dipaksakan ke sholawat? Benar. Termasuk yang nggak tahu nih, Aldan juga nitip juga wujud kidamba ko muhalafatul lil hawadisi qiyamuhu binafsi. Itu juga bukan sholawat ya, Ustaz ya? Bukan sholawat. Itu udah jelas-jelas, itu kan sebagian dari Asmaul Husna. Tapi yang jadi masalah adalah ada kecenderungan sebagian dari kita itu semua dari kayak tadi bacaan-bacaan itu ada kecenderungan untuk disenandungkan. Nah, itu sering anak temukan soalnya pas di umroh-umroh tuh kayak tadi. Makanya kan anak hafal dikit-dikit Ustaz gara-gara sering mendengar ya. Sering mendengar. Terus Anda selain udah hafal sering mendengar, ini akhirnya ikut-ikutan. Bukan, maksudnya justru malah mau nanya, ini masuk barisan apa enggak nih gitu. Karena kan orang Indonesia nih, jangan-jangan masuk kali ya gitu. Tapi kan takut juga kalau melakukan sebuah contoh gitu, tapi sementara Rasulullah SAW juga nggak nyontohin, terus kita ngikutin siapa dong? Itu makanya Anda hati-hati mau nanya ke Ustaz. Ya karena jelas ibadah itu kita mengikuti Rasulullah, bukan mengikuti orang banyak, bukan mengikuti kebiasaan, bukan mengikuti tradisi, bukan mengikuti apa yang sudah masyhur. Tapi kita beribadah harus ada ilmunya. Makanya para ulama menerangkan bahwasanya al-aslu fil ibadah al-mamnu. Hukum asal ibadah terlarang. Kita berhenti sampai ada dalil yang menunjukkan tentang pensyariatannya. Artinya kita nggak boleh sholat sampai tahu dulu nih bagaimana tata cara sholat. Ketika Allah memerintahkan misalnya untuk tegakkan sholat, kemudian kita ngarang-ngarang sendiri sholatnya, ya nggak bisa. Kita harus tahu dulu bagaimana tata cara sholat. Gitu. Jadi dalam masalah ibadah itu harus mencontoh Rasulullah. Untuk itulah Rasulullah SAW diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala agar bisa mengajarkan kepada kita ibadah yang Allah ridhoi dan Allah cintai. Masya Allah. Termasuk ibadahnya umroh. Dan rukun-rukunnya setelah sa'i, artinya kan kita ke tahallul lah. Itu ibadah tuh berarti. Tahallul bagian dari rukun umroh atau wajib umroh. Nah, gundul apa enggak Ustaz? Apa hanya 3 helai? 3 helainya laki-laki ini seperti apa nih Ustaz? Itu yang berpendapat 3 helai itu kan qaul ya. Karena setahu kita tahallul itu adalah mencukur semua rambut. Imma itu botak pelontos atau dipendekkan, jadi dipotong semuanya. Memang ada sebagian pendapat ya cukup diambil, digunting untuk menggugurkan kewajiban saja. Tapi itu sebenarnya suatu hal yang kalau kita perhatikan suatu hal yang tidak dipraktekkan oleh Rasulullah. Bahkan Nabi mendoakan 3 kali orang yang menggundul botak dan mendoakan sekali orang yang cuman sekedar gundul tapi nggak sampai pelontos. Kalau didoain sama Nabi 3 kali sama sekali, mana pilih 3 ya? Ya iyalah. 3 kali. Tentunya. Masya Allah. Iya, dan ini yang biasanya kita sampaikan kepada jamaah kita. Kadang-kadang ada jamaah itu merasa malu botak pelontos, merasa kayak gimana gitu kan? Ya padahal ini kita bagian dari ibadah. Ini bukan suatu hal yang kita lakukan terus-terusan gitu loh. Lagian rambut kita juga tumbuh kok. Gitu. Kenapa harus pelit gitu loh? Dengan rambut seakan-akan jadi nanti khawatir hilang kegantengannya gitu. Padahal Masya Allah istrinya tetap mau kok. Masya Allah. Terus agar menjaga biar kelihatan keren atau ganteng itu gimana laki-laki? Maksudnya kan kadang Anda dibilangnya potongannya koza Ustaz. Potongan koza? Iya kan, kalau biar kelihatan keren tapi disangkanya koza nih gitu. Potongnya
nggak beda atas sama samping gitu. Itu kan rame juga Ustadz. Jadi menjaga biar keren tuh gimana Ustadz? Kadang kalau samping tipisin, koza gitu. Yang keren itu antum ikut umroh, antum tahallul. Masya Allah Allah, keren. itu keren, botak pelontos. Lontos, Masya Allah. Ya. Meskipun kadang juga kalau agak salah silet kan Sakit ya, Ustaz. berdarah ya. Masya Allah, Banggali apa orang Bangladesh Hindi itu kan kadang buru-buru Ustaz, kadang berdarah nih, lumayan perih buat wudu Ustaz masalahnya. Iya. Ya emang itu sih, kita mungkin nyampein pelan-pelan aja gitu ya. Iya. Atau kita bawa alas sendiri aja, kita potong sendiri juga bisa sebenarnya. Jadi nggak mesti harus di salon itu gitu. Wah, udah detail nih mengenai rukun-rukunnya ya. Sampai akhirnya, kalau lupa Ustaz. Lupa apa ini? Bukan lupa, kelewat tahallul apa segala macam ya. Ada kan banyak juga kan orang-orang begitu tiba-tiba pulang balik ke hotel karena capek. Karena kan posisi kalau kita ngomongin haram kan mau potong rambut ke, ini agak teknis teman-teman ya, misalnya ke sofa bawahnya tuh kan. Bawahnya sofa ya. Ya, bawahnya Zam-Zam sofa itu kan kadang kita ngobrol-ngobrol langsung balik ke hotel. Nah, itu apakah ngulang semua umroh? Enggak. Oh, cukup tahallulnya aja. Cukup dia melakukan tahallul. Selama dia tidak melakukan pelanggaran, misalnya dia tiba-tiba udah pakai baju nih, kan dia belum tahallul ya. Ini memang ada khilaf di antara para ulama. Tapi yang lebih aman adalah dia harus melakukan pelanggaran, ya dia tetap kena dam di situ. Makanya yang paling utama adalah langsung kita selesaikan. Selesain ya. Jangan ditunda-tunda. Kalau sambil konten tipis-tipis gimana Zat? Umroh sambil konten. Nah ini rame juga nih. Sekali kita bahas deh. Sebelum nanti kita bahas mengenai wisatanya, kan. Jujur beda versi. Kalau Ana kadang ya suka juga Madinah dulu baru Mekah, atau umroh dulu baru Madinah. Ya, kalau sekarang yang lagi kita konteksnya adalah sesuai dengan obrolan di podcast ini adalah ceritanya umroh dulu baru kita wisata. Kita umroh dulu ya. Jadi nyambung nih alurnya sampai ke Al-Ula. Kan kita kan foto-foto bikin konten. Iya. Umroh sambil foto-foto sebelum menuju ke potong rambut, tahallul. Ya kan kadang ada yang posting kan langsung kelihatan, wih Zam-Zam Tower nih. Konten gitu. Nah, Toyib, jadi sebenarnya kalau kita ngomong masalah konten ini kan, itu dikembalikan kepada tujuan, niat. Tujuannya ngapain sih bikin konten itu? Niatnya apa sih bikin konten itu kan? Karena kalau misalnya tujuannya, niatnya adalah untuk menunjukkan eksistensi, nih gue sekarang lagi ada di depan Mekah untuk dipamerkan kepada teman-teman, itu tentunya suatu hal yang nggak baik ya. Bahkan nanti bisa menghilangkan pahala. Kenapa? Karena ada unsur riyanya, ada unsur sum'ah. Artinya kita ibadah kan ikhlas karena Allah. Kita nggak peduli sama pandangan manusia. Orang nggak tahu kita lagi umroh, nggak ada masalah. Yang penting kita udah melaksanakan umroh, Allah yang tahu. Nah, kalau niatan kita untuk sekedar pamer-pamer doang atau niat yang nggak baik ya, maka tentunya akan terimbas kepada ibadah kita. Tapi kalau misalnya kita ngonten, ada unsur edukasi nih. Kita ajak teman-teman yang belum tahu, misalnya kita bikin misalnya ini loh yang yang dimaksud dengan pada saat kita melangkah menuju ke tawaf kita lewat Zam-Zam. Ini loh yang dimaksud dengan Zam-Zam. Ini yang WC3 biasanya kita akan kumpul di sini. Nah, ini pintu masuk kita menuju kepada Ka'bah gitu kan. Nah, jadi kalau kita bikin konten-konten dalam rangka untuk edukasi, untuk pengajaran, untuk mengajak, menginspirasi, ya insya Allah niat-niatnya baik ya, itu ya tentunya insya Allah konten-konten tersebut akan malah membawa kepada kebaikan. Wah, Masya Allah. Jadi malah ngajarin orang tentang umroh yang benar, ibadah yang benar. Kemudian juga kan masalahnya kan beda ya. Kalau misalnya contohnya saat ini kita podcast nih, kita ngomong teknis umroh nih, secara lisan sulit untuk digambarin. Nah, tapi ketika kita langsung di sana, kita bikin kontennya bukan sekedar konten, tapi untuk mengedukasi orang. Ini loh ibadah yang benar sesuai sunnah seperti ini. Orang langsung lihat gitu loh. Dan itu akan lebih mudah dipahami. Dan insya Allah konten-konten seperti ini ya insya Allah bukanlah konten yang dilarang ya. Bahkan ini suatu hal yang insya Allah sifatnya baik ya. Oke, Masya Allah. Namanya edukatif. Yeah. Nah, tapi ini kalau kita bicara tentang kaitan sama ibadah umroh. Adapun kalau yang sifatnya mubah, kita bikin konten misalnya di pelataran Masjidil Haram. Kita misalnya bikin konten ya yang sifat-sifatnya mubah, misalnya kita memperkenalkan masjid atau kita buat kenang-kenangan misalnya. Atau yang semisal, ya itu hukum asalnya boleh-boleh aja sih. Oke, kalau begini gimana Ustaz? Misalnya depan Ka'bah, terus dia posting barang dagangannya.
Tujuannya apa itu? Buat endorse, buat promosi kita punya tumbler. Ini tumbler sendiri. Kan La depan haula. Ka'bah nih, trot gitu. La haula wala quwata illa billah. Itu jelas seakan-akan kita ini apa ya namanya ya? Eh kita udah Dagang di masjid. kita udah mengeluarkan biaya mahal kan, yang nggak murah untuk ibadah. Tapi kemudian ujung-ujungnya untuk tujuan duniawi gitu loh. Itu seakan-akan umroh ini suatu hal yang murah. Artinya murah itu ya ibadah yang kita lakukan. Ini kan umroh ini kan ibadah fisik nih. Iya. Dan ibadah mal, ibadah harta. Nah itu seakan-akan ini jadi nggak bernilai. Kenapa? Tujuan kita umroh itu untuk jualan ternyata, untuk bisnis, untuk iklan, untuk endorse, untuk ini. Nah itu adalah suatu hal yang tentunya patut untuk kita jauhkan gitu. Oh, Masya Allah. Kalau untuk ucapan-ucapan, Ustaz? Juga untuk apa tujuannya? Iya, romantis buat suami ke istri, istri ke suami, atau mungkin ke nggak tahu Aldan pernah ngirim ke calon istri nggak? Kayak kamu sehat-sehat ya gitu, terus ada kertas gitu, nanti kan sukses selalu gitu. Ya itu juga doa yang paling utama. Kalau kita tujuannya doa, mendoakan tanpa diketahui oleh orang yang kita doakan, itu yang paling utama itu. Masya Allah. Bahkan itu di dalam riwayat akan diaminkan oleh malaikat. Kita berdoa, ya Allah, jagalah ibuku ya Allah. Misalnya jagalah sahabatku. Itu di dalam riwayat malaikat akan mengaminkan. Amin walaka bimithlin. Amin dan juga untukmu seperti itu. Didoain sama malaikat. Masya Allah. Doanya malaikat itu mustajabah. Artinya ketika kita mendoakan kebaikan untuk orang-orang yang kita sayangi, orang-orang yang kita kenal, yang kita cintai, itu kebaikannya juga akan kembali kepada kita. Oh. Jadi kita gitu. mendoakan ya dhahri ghaibi. Jadi tidak diketahui oleh orang yang kita doakan. Itu yang lebih utama. Doanya apalagi di Ka'bah misalnya. Ustaz. Apalagi di tempat-tempat yang spesial. Ngapain kita pakai foto? Ya mudah-mudahan kamu sukses selalu. Itu apa tujuannya yang seperti itu kan? Ya kan membuktikan bahwa dia doain. Kalau doanya gini gimana, Ustaz? Sempat viral juga. Ada yang doain di syuting nih, Ustaz. Ini biar saya adil nih, saya sebutin semua nih. Ntar takutnya memihak nih. Ya Allah, menangkanlah Pak Anies. Ya Waduh, Allah, menangkanlah Pak Prabowo. Ya Allah, menangkanlah Pak Ganjar. Itu gimana tuh, Ustaz? Kan lagi rame di tahun 2024. Wah, ini ada unsur politiknya juga. Enggak. Ini kan makanya kan Anda biar adil Anda sebutin Iya, iya. semuanya, Ustaz. Maksudnya Oh, gimana jadi cara semuanya. penerapannya? Memang ya oke lah, kita tahu dari level doa itu kan yang pertama memang dia tulus, memang nggak ada unsur apa-apa. Yang kedua ya mungkin dia tim size. Iya. Jadi kalau memang benar dia menginginkan kebaikan, niatnya adalah untuk mendoakan. Nggak perlu dia bikin konten. Maksudnya doanya ditampilkan ke yang lainnya supaya orang lain ngeliat dia ngedoain Pak A, Pak 2 atau Pak 3 misalnya. Iya. Pak 1 saya yang nyebut nama jadi nggak enak nih. Ya kan? Nah, itu jadi apa namanya? Ya kita nggak bisa menilai hati orang ya. Tapi ketika dia melakukan hal seperti itu ada tendensi ingin diketahui, ingin dilihat, ingin diperhatikan. Bahkan nanti kalau misalnya pilihan dia menang, wah ini orang ini yang mendoakan saya nih, wah dapat proyek nggak? Itu jadi dikhawatirkan ada tendensi dunia seperti itu. Kalau memang benar doakan. Misalnya kita serak sama misalnya 01 nih, kita doakan sudah. Jadi kita doakan ya. Yang paling penting adalah sebenarnya bukan kita doakan fulan menang atau tidak. Ya Allah, jadikanlah pemimpin kami yang akan memimpin negara ini adalah pemimpin yang baik. Masya Allah. Ya, yang bisa menjadi yang bisa menjaga amanat dan seterusnya. Nah, itu yang paling utama sebenarnya. Oh, Masya Allah. Ya, kita balik lagi, fokus lagi. Ntar sangkanya kan, dia ini apa sih gini-gini usar ke sana, kenal lagi. Enggak kan, ini kan edukasi kan buat lo juga. Gimana? Enjoy nggak? Kan kita tahu loh, kita sebagai warga negara emang udah harus begini. Ya kan kondisi negara ya kita makanya pengen tahu dari segala macam sudut pandang fikih-fikih yang lain gitu loh. Termasuk bukan tawaf, apa namanya? Umroh kedua. Nah, ini juga Wah, ini rame nih Ustaz. seringkali rame. Jadi kita keluar dulu ke tanah halal. Biasanya kan kalau deket ke haram itu kan dari haram itu kan ke Masjid Aisyah. Ya, tanah Masjid Aisyah. Nah, habis itu udah bayar taksi, balik lagi. Kadang taksi udah tahu, nih bolak-balik nggak gitu. Ayo udah ikut deh gitu. Itu gimana Ustaz? Nah, Toyib ya. Jadi memang ini kalau kita ngomong bahasan fikih ya pastinya tentu nggak menutup kemungkinan adanya khilaf, perbedaan pendapat. Namun tentunya kita sebagai seorang muslim penuntut ilmu, kita tidak berdalil dengan khilaf. Tapi kita ingin keluar dari khilaf. Ya.
Ya kan, karena ada sebagian orang ini kan khilaf, ya nggak apa-apa lah. Jadi khilaf dijadikan dalil, gitu loh. Bukan kita malah ada khilaf kita mencari tahu mana dalil yang lebih kuat. Nah, dan sebenarnya sih masalah ini sebenarnya nggak begitu sulit ya. Artinya kita lihat dalam prakteknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat, para tabiin, para tabiut tabiin, ada nggak yang praktek seperti itu? Dalam sekali keberangkatan umroh 2 kali 3 kali. Nah, kalau ada ya yang mengklaim harus menunjukkan dalilnya. Ya ini kan juga karena kita juga bukanlah orang yang alim pinter ya. Kita punya keterbatasan ya. Mungkin yang bisa menunjukkan memang ada riwayat. Kita ngomong dulu riwayat nih. Yeah. Riwayatnya dari generasi terbaik, kalau ada yang melakukan umrah bolak-balik dalam satu safar, ya maka tolong tunjukkan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ya juga perlu kita bedakan antara umrah untuk kita dengan umrah badal. Membadalkan untuk orang tua kita yang telah meninggal atau saudara kita yang telah meninggal ya. Nah, dalam hal ini memang ada aqwal ulama, ada qaul ulama. Di antaranya yang saya ingat ya adalah fatwanya Syekh bin Baz. Ya. Rahimahullahu taala. Beliau di antara yang memperbolehkan melakukan umrah setelah kita umrah badal. Jadi sebenarnya memang umrah 2 kali, tapi umrah 2 kali ini bukan artinya untuk kita, tapi adalah untuk badal. Nah, cuman kita cukupkan udah sampai di situ, nggak umroh lagi ketiga keempat. Artinya kita badalkan untuk orang tua kita. Nah ini yang biasanya kalau untuk anak pribadi nih Bang Der, itu anak yang turut mempraktekkan hal ini. Artinya memfasilitasi teman-teman yang ingin badal, ayo kita badalin orang tua kita yang sudah meninggal atau saudara kita. Ya, jadi kita badalin. Artinya bukan kita umroh bolak-balik untuk kita, tidak. Untuk kita, kemudian untuk orang tua kita atau yang semisalnya. Oke, tapi ada juga yang Anda pernah lihat 7 kali, Ustaz. La haula wala. Ini afwan nih teman-teman nih, Anda saksinya Ustaz. Benar Ustaz, ada yang cerita bahwa kan kita kan suka janjian kan. Ya, banyak yang tiba-tiba beda travel tapi kita tahu bahwa dia lagi umroh misalnya, atau kita janjian atau apapun itulah bentuknya lah. Ketemuan di sana kan sering terjadi. Terus tiba-tiba, oh baru nyampe bro, iya nih tadi habis nemenin bapak ini. Kenapa? Iya dia udah yang ke-6 kali, mau ke 7 kali nih. Maksudnya, oh iya ya gitu ya. Nah kayak gini-gini kan sebenarnya berlebihan apa enggak sih Ustaz? Ya iya, apa maksud ya jelas kalau sampai umroh sampai 5 kali, 6 kali, 7 kali dalam satu keberangkatan, ya jelas ini kalau kita lihat ya, ini ya memang ada unsur takalluf ya, unsur berlebih-lebihannya ada, ya. Karena apa? Karena memang kalau kita lihat ya kan kita sedang beribadah kan, dan kita ibadah harus mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kan. Itu ya sampai sekarang saya pribadi belum dapat dalilnya orang yang umrah sampai bolak-balik sebanyak itu, apalagi sampai 6 kali atau 7 kali. Tapi kalau tawaf sunnah, iya. Tawaf wada? Ya, tawaf wada wajib buat haji. Adapun buat umrah memang ada khilaf. Ada yang mengatakan ya silahkan, ada yang mengatakan dianjurkan. Itu misalnya kita akan meninggalkan Mekah, kita tawaf wada. Jadi kalau tawaf sunnah dengan peraturan di pemerintah Saudi kan harus pakai baju ihram untuk laki-laki. Untuk laki-laki, karena mungkin nggak tahu lah alasannya, lebih tahu lah penguasa di sana gitu. Ya. Artinya ya udah kita cukup pakai baju. Kalau kita ngomongin yang di Ka'bah ya Sat ya. Tapi kalau yang di atas kan bisa pakai jubah kan? Bebas, pakai baju bebas. Ya itu. Nah, kalau anak pribadi Bang Der, tawaf sunnah, anak lebih cenderung untuk ngambil yang di atas. Kenapa Ustaz? Kenapa? Karena memang ada nasihat dari ulama-ulama kita, ya, yakni ketika kita sudah selesai umrah, kemudian kita hendak tawaf sunnah, kemudian kita pakai baju ihram, seakan-akan kita di situ ingin membohongi. Oh, karena peraturan dari pemerintah di sana, fatwanya adalah kalau mau umroh untuk membatasi, ya supaya malah jadi zolim juga ya, jadi penuh-penuhin ya. Sementara kan pemerintah Saudi kan pasti ada maslahat bahwa, oh ini kamu kalau mau ke daerah Ka'bah, kamu pakai ihram. Nah kita nih kan satu berbohong, dan yang kedua, dengan ada seperti itu kan untuk menghindarkan orang-orang desak-desakan. Benar. Tapi ternyata malah kita malah menuang kezoliman lagi di situ ya. Iya. Nah ini yang dinasihatkan oleh ulama-ulama kita untuk menghindarkan hal tersebut gitu loh. Ya, tapi ini memang suatu hal yang bersifat privilege ya bagi perempuan ya. Karena perempuan bebas.
Enak banget hidupnya. Enak banget hidupnya. Iya, iya, iya. Itu di antara keistimewaannya Masya Allah. untuk perempuan ya kan. Widih, Masya Allah. Apalagi kan ketika kita bawa istri kita, orang Iya. tercinta kita healing. Masya Ya Allah. kan kita jalan-jalan di luar umrohnya ya Ustadz ya. Iya. Nah, sekaligus saya mau nanya nih. Nah masalahnya Bang Der, Iya. umroh itu healing yang paling baik. Uh, Yang paling utama karena di umroh itu kita kumpulkan berbagai macam ibadah. Zikir ada, sholat ada, kita melangkahkan kaki, kita berlelah-lelah di jalan Allah. Itu semua luar biasa itu. Memang kita capek, tapi capeknya itu bahagia. Dan itu healing yang luar biasa. Nah, sekalian deh kita bahas yang mengenai healing deh. Selain healing di Mekah, Madinah abis itu kan, dan seterusnya lah. Sebenarnya boleh nggak kalau sambil jalan-jalan, kalau sambil wisata, healingnya terus juga nantinya kan kita menggunakan baju-baju streetwear. Ada juga yang muslimah streetwear, apa kata tabarruj. Sebelum kita bahas Al-Ula, nih saya tahu nih, misalnya teman-teman akan nungguin nih sebenarnya Al-Ula boleh apa enggak, terus gimana di Al-Ula, di Taif gitu ya. Iya. Pelan-pelan, sabar-sabar gitu ya. Iya. Yang deket-deket dari Mekah Madinah dulu aja sebelum kita nanti nyebrang ke kota lain. Gimana Ustadz? Baju-baju yang Anda pakai deh. Nah, Karena kita nanti insya Allah teman-teman ya, kalau nonton podcast ini sampai akhir di episode ini, nanti Anda jelaskan kalau teman-teman pengen buru-buru kayaknya tahu banget nih. Ayo kita berangkat bareng-bareng. Memang kami lagi bikin program umroh keberangkatan. Ingat, bukan 9 hari, tapi bahkan lebih dari itu. Jadi yang biasanya umumnya 9 hari, tapi kita pengen memanjakan teman-teman, healingnya luar biasa itu kita tambah 2 hari bonus. jadi 11 hari ya. Jadi 11 hari. Masya Allah. Bonus 2 hari lagi jadi 11 hari. Dan tentunya ini pasti menjadi momen yang spesial, momen penting bagi keluarga ya. Kita ajak istri, anak-anak dan seterusnya, kita bulan madu di sana. Tapi sabar, sebelum kita spill nanti gimana cara keberangkatannya, paketnya apa aja. Kan udah pasti kan nanti kan teman-teman juga penasaran, katanya bisa berkuda, kita bisa ke Al-Ula. Jarang-jarang satu keberangkatan ada 2 kota di luar dari Mekah Madinah. Biasanya Mekah Madinah plus Taif saja atau Mekah Madinah plus Al-Ula saja. Ini Al-Ula Taif dapat. Bersama Ustadz kita nih, Masya Allah, Ustadz Abu Salma Muhammad hafidhahullah ta'ala. Tapi Ustadz, gimana pakai baju streetwear? Nah, jadi sebenarnya ini kan streetwear ya, baju jalanan ya. Istilahnya kan seperti itu kan. Iya, Street betul. kan jalan, Iya betul. wear kan pakaian, Iya, betul. baju jalanan. Nah, jadi sebenarnya yang perlu kita perhatikan itu bukan cuma istilah, tapi hakikat. Hakikat sebenarnya seperti apa sih streetwear? Kalau misalnya streetwear yang dimaksud itu misalnya pakaian compang-camping, mohon maaf ya, Iya. celana pendek, robek-robek dan lain sebagainya ya, yang memang itu tidak menunjukkan marwah atau muruah, ya tentunya ini suatu hal yang nggak baik gitu loh. Tapi kalau misalnya yang dimaksud streetwear ini, ya itu seperti apa tadi ya, teman-teman dari mana? Majid ya. Majid Majid ya, itu. Anas sama kawan Anas. Nah, jadi yang saya saksikan sendiri dari pakaiannya berupa jubah, lebar, panjang, menutup aurat, kemudian juga dipakainya nyaman gitu kan. Itu jadi yang kalau sampai ada yang mengatakan ini suatu hal yang dilarang itu, jujur aja dari saya sendiri bingung. Apa alasannya? Kalau sampai ada yang mengatakan itu apa namanya? Misalnya dikatakan apa tadi? Kayak tasyabuh dengan orang-orang kafir. Nah, Karena makanya ini kan baju-baju orang-orang Amerika, bule misalnya. orang-orang bule emang pakai jubah, thawb gitu. Enggak, maksud saya kan namanya tasyabuh alal kufar itu kan menyerupai kekhususan dari orang-orang kafir. Yang itu memang menjadi ciri khas ketika dipakai oleh orang Islam. Oh, ini kan ciri khasnya orang kafir gitu loh. Nah, sekarang menjadi pertanyaan adalah itu kan kalau yang apa ya, yang digunakan teman-teman yang disebut dengan streetwear itu kan kayaknya model-model jubah-jubah aja. Iya, jubah. Thawb gitu kan. Ya itu satu yang misalnya pakai denim. Nah, denim. Atau yang kedua ada ininya hoodie-nya. Hoodie, iya. Kaos oversize. Kaos gede Celana berarti. jeans. Nah, Itu orang-orang Yahudi Nasrani atau orang-orang kafir bukan Ustaz, celana jeans. Ya udah itu streetwear. yang jadi masalah itu sebenarnya gini, bukan dipakai sama orang kafir atau enggak, itu kekhususan mereka atau enggak. Oh ya enggak, semua bisa pakai, umum banyak banget Kan pakai soalnya, begitu. soalnya kan kaidahnya itu adalah apa? Al-aslu fil asya al-ibaha. Hukum asal segala sesuatu dalam hal misalnya urusan ada, kebiasaan, tradisi, hal-hal yang duniawi itu mubah. Hukum asalnya mubah. Sampai ada dalil yang menunjukkan keharamannya. Yang melarang harus membawa dalil. Bukan artinya urusan dunia, misalnya kita misalnya ya,
urusan dunia tuh kita yang ditanya, apa dalilnya yang membolehkan ente? Bukan. Ibadah, iya, ibadah itu baru sebaliknya. Apa dalilnya yang ngebolehin ente melakukan itu? Paham ya maksudnya ya? Sementara ini kan disinyalir dilarang nih misalnya. Nah, kalau urusan dunia yang melarang harus bawa dalil. Yang mengatakan nggak boleh harus bawa apa argumentasinya, apa dalilnya, apa hujahnya. Kalau urusan ibadah? Kalau urusan ibadah, yang mengamalkan harus bawa dalilnya. Yang tidak mengamalkan, dia cukup nanya apa dalilnya, apa tuntunannya, apa hujahnya gitu loh. Nah, tapi dalam urusan dunia, ya yang melarang harus membawa dalil, harus membawa hujah. Contoh nih, air. Iya Ustaz. Ente nggak boleh minum air, apa dalilnya? Ada nggak dalilnya dari Al-Quran dan Sunnah, ya, atau ijma'nya sahabat, atau akwal deh yang mengharamkan air? Kan nggak ada. Nah, berarti hukum asal air itu mubah. Makanya mikrofon misalnya. Iya. Ya. Mikrofon itu nggak boleh, bid'ah dan lain sebagainya. Nah, maka kita tanya, ya ini termasuk urusan ibadah atau bukan? Iya, bukan. Mikrofon ini, misalnya untuk dipakai untuk sholat misalnya. Nah, itu gimana kalau pakai buat azan? Kan buat ibadah. Iya. Jadi apa namanya? Kayak misalnya mikrofon ya. Terus kemudian juga apa namanya? Adanya sound system dan yang semisalnya kan. Kan di zaman Nabi nggak ada, Ustaz. Jadi gini, yang dimaksud dengan bid'ah itu bukan artinya sesuatu yang tidak ada di zaman Nabi. Tapi sesuatu yang tidak dipraktekkan Nabi. Karena pertama, ya ini yang harus kita pahami. Ini juga menjadi kaidah nih, ya. Jadi sesuatu yang tidak dipraktekkan Nabi, ya. Karena yang pertama itu tidak ada mawani, tidak ada penghalangnya. Maksudnya gimana tidak ada penghalangnya begini? Ya, Nabi SAW tidak pakai sound system, pakai speaker, karena di zaman Nabi nggak ada. Berarti itu menjadi penghalang. Ketiadaan barang-barang atau teknologi tersebut di zaman Nabi itu suatu hal yang nggak ada gitu loh. Tapi celana jeans, jogger pants. Nah, tapi di zaman belakangan misalnya ada ya. Iya. Ya kan? Nah, misalnya kita pakai kayak tadi ya, thawb dari denim atau dari kain jin kita pakai buat sholat. Yang nggak bisa kita katakan itu bid'ah. Yang nggak bisa kita katakan itu tasyabbuh alal kufar. Kenapa? Karena itu kaitannya masalah berpakaian itu kembali kepada adah, kembali kepada kebiasaan. Nah, terus juga sama, kembali ke masalah sound system atau mikrofon ya. Ini kenapa tidak dikategorikan sebagai bid'ah? Nah, padahal di zaman Nabi nggak ada. Bid'ah itu bukan sesuatu yang nggak ada di zaman Nabi, bukan. Itu adalah sesuatu yang tidak dipraktekkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan tidak ada mawaniknya. Artinya tidak ada penghalang. Kalau seandainya di zaman Nabi itu ada, kita menduga kuat Nabi akan mempergunakan. Di zaman Nabi tidak ada mobil, adanya kendaraan kuda, unta. Ya, jadi artinya kalau seandainya ada seseorang dia pergi umroh nih, naik kuda, ya kan? Nah, Nabi misalnya jalan kaki atau naik kuda, kemudian ada yang naik mobil, maka kita nggak bisa mengatakan orang yang naik mobil itu bid'ah gitu loh. Kenapa? Karena memang di zaman Nabi SAW itu sesuatu hal yang belum ada. Nah, kemudian yang kedua, itu dhabitnya adalah ya sesuatu tersebut itu adalah suatu hal yang memang ada, tapi ternyata tidak dipraktekkan Nabi SAW. Paham maksudnya ya? Contohnya gini. Contohnya misalnya, apa nih? Kita ngomong ke arah yang lebih ke lebih aplikatif. Apa kira-kira menurut Bang Dery ini contoh bid'ah yang dilakukan orang-orang di zaman sekarang tapi tidak dipraktekkan oleh Rasulullah SAW? Apa contohnya? Banyak nggak? Perkara ibadah sih biasanya. Nah, misalnya taruhlah ya. Oke, kita ambil contoh-contoh yang real aja, yang umum. Sholat subuh 4 rakaat. Enggak ada dong, Ustaz. Ya, enggak. Misalnya contoh saja kan. Iya. Nah, Nabi SAW itu ya sebenarnya mampu nggak sih melakukan sholat subuh 4 rakaat? Ya nambahin 2 sih harusnya ya mampu. Bisa kan? Tapi ternyata Nabi tentukan 2 rakaat. Iya. Ya artinya memang penentuan Nabi SAW dengan menentukan 2 rakaat itu memang haknya Nabi. Karena Nabi yang lebih tahu tentang sifat ibadah yang paling benar. Contoh lagi misalnya wudhu. Wudhu itu ketika kita membilas kaki, itu kan hanya sampai mata kaki. Iya. Ada orang membilas sampai lutut. Tahu. Ya kan? Iya, nah, itu selain takalluf, selain berlebihan itu juga bisa jatuh kepada bid'ah. Nah, orang itu bisa ngomong ya kan, tapi kan Ustaz, kalau sampai lutut kan lebih baik, lebih hati-hati. Artinya mata kaki pasti kena. Ya kan?
Nah, yang jadi pertanyaan adalah Nabi bisa nggak sih wudhu sebenarnya sampai ke lutut? Bisa, tapi nggak dipraktekkan oleh Nabi SAW. Oke. Nabi ternyata tidak mempraktekkan. Misalnya ada orang wudhu itu jumlahnya sampai 7 kali, 9 kali. Balis basuhnya. Kemudian ketika ditanya, loh kenapa ente kok wudhunya sampai 7 kali? Kok nggak dicukupkan aja? Ya misalnya memang yang bilangan Nabi SAW ajarkan ya 3 kali ya sudah. Loh kan supaya itu lebih aman, bersih, lebih bersih. hilang hadasnya. Iya, nah pertanyaannya Nabi sebenarnya ada penghalangnya nggak sih untuk berwudu sebanyak 10 kali, 11 kali? Nggak ada. Artinya itu suatu hal yang bisa dipraktekkan Nabi. Tapi ternyata Nabi tidak mempraktekkan. Oke. Contoh lagi terakhir nih ya. Wah, ini ilmiah Zikir. ini cakep nih ilmiah nih. Zikir Iya. jamaah. Zikir berjamaah. Ya. Dipimpin oleh seorang imam. Misalnya. Nah, yang jadi pertanyaan adalah ketika seseorang berzikir jama'i, dipraktekkan Nabi SAW nggak? Ya, enggak. Kalau sih, yang mengatakan praktek harus membawakan hujah ataupun dalil. Ya, bukan menjaharkan ya. Kalau menjaharkan memang ada riwayat. Tapi membaca dipimpin. Qor bacaan sama. Anda sih pada dengernya sih waktu itu Astagfirullah. Nah, Robbal baroya. Oke. Taruhlah itu ya. Iya, Ustaz. Itu dibaca secara bersamaan. Sekarang yang jadi pertanyaan adalah, ya, Nabi mempraktekkan atau tidak? Kalau mempraktekkan, menurut yang mengamalkan harus membawa dalilnya. Kalau tidak mempraktekkan, ya, yang jadi pertanyaan, Nabi sanggup nggak sih untuk membaca itu, untuk melakukan itu pada saat itu? Bisa. Tapi kenapa kok nggak Nabi SAW amalkan gitu loh? Artinya apa? Tidak ada sesuatu yang menghalangi Nabi. Tapi kalau misalnya sound system, memang nggak ada. Jadi di zaman Nabi, iya, artinya bukan dalam bentuk ibadah, tapi itu alatnya atau penopangnya. Betul. Nah, selain alat juga di zaman Nabi emang nggak ada. Kalau sekiranya ada, kita menduga kuat akan digunakan oleh Nabi dalam rangka untuk maslahat. Makanya Nabi ketika sholat berjamaah dan itu banyak, akhirnya Nabi pakai semacam kayak Bilal gitu kan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Untuk supaya yang belakang bisa dengar gitu loh. Wah, keren. Masya Allah, jazakallah khair Ustaz. Iya, artinya jazakumullah khairan. Ya, ilmiah sekali ini. Ya mungkin kita juga jarang dengar ya antara nggak ada jadi ada jadi nggak ada. Itu sangat kompleks dan detail loh. Nah, Anda suka nih detail seperti ini. Ada jadi clear gitu loh Ustaz, masalah Ustaz. Iya. Nah, jadi masalah baju, streetwear. Nah, kalau yang cewek gimana Ustaz? Nah. Kan sama lagi nih Ustaz. Tadi kan sedikit agak keluar dikit ya. Ada edukasi lebih mengenai hal-hal yang tidak dicontohkan oleh Nabi SAW gitu ya. Ya memang itu adalah inovasi atau perkara-perkara baru yang coba untuk dipakai dengan nggak tahu itu sebenarnya bukan pada contohnya gitu. Tapi kalau untuk muslimah streetwear, kalau tadi streetwearnya adalah laki-laki, muslim streetwear, kalau sekarang muslimah streetwear. Iya. Ana pernah promosikan juga sekarang kan brand Ana, Majid ini kolaborasi sama brand Akhwat yang kita bisa bilang muslimah streetwear. Yaitu usah tahu tuh. Iya. Terus tiba-tiba ada yang bilang, "Ya akhi, ittaqillah ya akhi," katanya. Muslimah streetwear, antum nggak salah, muslimah, bukan muslim. Ya akhi, bertobat pada Allah. Gitu. Tapi ngomong-ngomong Bang Der, Ana juga ada yang DM loh, nanya tentang itu. Tapi nanya sih, bukan. Nanya apa Ustaz? Ada yang nanya tentang Ustadz, emang boleh muslimah pakai muslimah streetwear gitu kan? Kok jadi nanya Ustaz? Ya nggak tahu, ada yang DM saya. Oh, karena tahu kita punya paket keberangkatan umroh. Nah, sepertinya itu. Mohon maaf Ustaz, jadi akhirnya kena imbas dari hater saya. Enggak, itu sih. Maksudnya dia konteksnya nanya aja sebenarnya. Muslimah streetwear. Oh, karena kan kita paket keberangkatannya kan kali ini kan projectnya kan Kasih Umroh. Kasih Solusi punya travel umroh namanya Kasih Umroh. Yang tentunya projectnya adalah Majid kolaborasi bareng sama Tak. Nah, ini kita munculin di layar Ustaz. Oh, nah dengan temanya kali ini adalah kenapa juga alasannya kita pengen dibimbing dan dibina oleh Ustadz Abu Salma Muhammad. Ya, hayakallah Ustadz. Artinya temanya cocok sekali. Nah, ini sekalian kita bahas deh. Umroh sambil honeymoon di bulan Syawal. Nah, ini kan kolaborasinya adalah bareng Majid dan juga Tak. Kenapa? Karena Muslim streetwear dan Muslimah streetwear kolaborasi kan, istilahnya istri Ana pakai Muslimah streetwear, Ana pakai Muslim streetwear. Ana sama istrinya mahram. Betul. Nah, yaudah kalau kita berangkat ke sana, ya kita bulan madu lah sekalian. Ya, umroh juga. Nah, itu cikal bakalnya lah. Jadi kalau laki-laki, perempuan, muslim streetwear, muslimah streetwear, ya sudah kita couple.
yuk kita berangkat. Iya. Ya itu juga sama dengan suaminya Tata, Mm. ya kan dia punya suami namanya Gary, sama-sama mahram, berangkat juga. Masya Nah, Allah. itu tema kita yang memang insya Allah kita mau berangkat di program bukan 9 hari tapi 11 hari, itu plus Al-Ula dan juga Taif. Nah, dalam hal ini muslimahnya gimana Ustaz? Concernnya nih. Toib, itu jadi yang memang ya yang menjadi pertanyaan sebenarnya kalau dari konteks yang saya lihat, bukankah wanita lebih utama di rumah? Kok streetwear seakan-akan nyuruh wanita itu turun ke jalan-jalan gitu kan? Ya, ada disemprot ya. Ustaz. Ya, Ustaz. Iya, enggak. Jadi aduh, kembali lagi gini kan? gimana tuh Ustaz? Kita kasih solusi.